السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, di siang hari ini Allah berikan hidayah, luang waktu kepada kita sekalian, di mana Yaumul Ahad adalah hari yang sebagian besar dipakai oleh manusia untuk beristirahat di rumah atau mungkin jalan-jalan dan lain sebagainya. Ala kulli hal, kita alhamdulillah berada di majlis yang mulia ini. Semoga Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita sekalian dengan hidayahnya untuk selalu beraktivitas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan dengan asbab tersebut kelak mendapatkan bagian dengan izin Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan syafaat dari Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa, bab yang pertama. Bulan yang lalu baru prolog, baru muqaddimah. Bab yang pertama menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa. Jadi bab pertama ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa. Baik. Kalimat doa atau perkataan doa itu sudah masyhur sampai anak kecil pun tahu, dan anak kecil pun mengamalkan tentang doa. Lalu kenapa kita bahas hari ini kalau sudah masyhur, sudah maklum? Karena masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan doa. Pertama, redaksi yang berkaitan dengan doa itu sendiri. Apakah doanya masyhur? Apakah doanya mana yang mesti kita prioritaskan? Al-Quran atau doa dari Nabi atau dari atharnya para sahabat? Yang kedua,
Orang jahiliyah pun berdoa. Orang jahiliyah pun berdoa. Bahkan orang jahiliyah lebih banyak lagi redaksi doanya, dan bahkan lebih lama lagi durasi waktunya di dalam berdoa, yang disebut dengan gulul, berlebihan. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam doa yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, doa yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang paling ringkas. Yang paling ringkas. Tapi bukan cuma amin, amin, ringkas. Itu namanya mendoakan orang berdoa. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau ditanya doa yang mana yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Aisyah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang musyrik pun berdoa. Ya, orang musyrik pun berdoa. Jadi kenapa kita mesti bahas ini, dan kenapa Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala membuat satu bab tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa? Karena bukan cuma orang jahiliyah, orang musyrik pun berdoa. Ada yang tahu gimana doanya orang musyrik? Orang musyrik gimana doanya? Kaum musyrikin doanya mungkin hampir sama. Hampir sama. Bedanya di mana? Mungkin niatnya bisa jadi, tujuannya, tempatnya, tawassulnya. Maka ini perlu dibahas. Ya, doanya mungkin sama. Niatnya, tawassulnya, tempatnya. Ada yang hafal kalimat doa seperti ini dari Quran. Ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Ada hafal? Surah apa itu? Al-Anfal, sahih. Ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan perang Badar. Tapi di kalangan para dukun, ya, ini juga maka ini doanya. Pakai puasa, ada puasa disebut dengan mahar. Apa mahar itu? Mas kawin. Mahar itu mas kawin. Berapa maharnya ditentukan dengan ayyam, puasa beberapa hari. Katakanlah 41 hari. Supaya doa itu mustajab menurut mereka. Puasa 41 hari. Dawam di dalam wiridnya. Dawam. Ada yang setiap ada salat 41 kali dibaca terus selama 41 hari. Niatnya apa? Niatnya adalah supaya bisa mukul orang dari jarak jauh. Niatnya supaya bisa mukul objeknya dari jarak jauh. Baik. Bedanya orang yang bertauhid dengan orang syirik di mana tentang doa yang tadi? Redaksinya, niatnya, tawassulnya, atau apanya? Ya, niatnya sudah beda. Tawassulnya sudah beda, tujuannya sudah beda. Yang sama hanya satu, redaksinya. Maka perlu doa-doa itu dikupas
supaya tidak timbul subhat, apalagi tasyabbuh, menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrikin. Itu. Antum pernah dengar orang hajatan, mau hajatan, kemudian disuruh mengamalkan surah Al-Kautsar sebanyak 1000 kali. Inna a'tainakal kautsar 1000 kali, hanya satu malam saja. Apa tujuannya? Supaya tamunya banyak, makannya irit, amplopnya gede. Ayo, mau diamalin enggak? Ah, jangan. Ini kan logikanya enak gitu kan. Tamu banyak, makannya irit, amplopnya gede. Balik modal apa untung? Ini redaksinya sama, surah Al-Kautsar, tapi tujuannya, niatnya gitu kan, dan tawassulnya yang berbeda. Jadi antum jangan pikirlah, kenapa sih dibahas cuma doa begini? Enggak, penting. Ya, nah, ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa doa ini mesti kita bahas? Karena berkaitan dengan mustajabnya atau qabul dan tidaknya, berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dua subjek, doa itu sendiri dan juga orang yang berdoanya. Paham nggak kira-kira? Kualitas dan kuantitas doanya, kualitas dan kuantitas orang yang berdoanya. Bulan yang lalu ana jelaskan di sini asbabul wurud. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membuat buku ini waktu itu kan ditanya oleh seseorang yang sakit lama, sudah berobat kemana-mana tapi gak kunjung sembuh. Beliau menceritakan ketika beliau tawaf ya di Baitullah Al-Haram, beliau sakit, kemudian beliau kesulitan untuk mencari tabib, dokter. Akhirnya beliau meruqyah dirinya sendiri dengan mengulang-ulang surah Al-Fatihah. Biidznillah sembuh. Tanyakan. Mungkin selain Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah banyak juga yang meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Bukan 5 kali, 7 kali, mungkin lebih daripada itu, tapi gak kunjung sembuh. Ini menunjukkan perlu dibahas antara kualitas dan kuantitas orang yang berdoanya itu sendiri. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bismillah doang sembuh. Ya, antum migren baca bismillah ribuan kali gak sembuh-sembuh. Ya, berarti perlunya apa? Kualitas dan kuantitas orang yang berdoanya. Ini nanti dibahas secara tafsil dan perinci satu persatu. Ini pembukanya dulu. Ya, 4 poin dari bab ini yang Anda jelaskan barusan seperti itu. Poin berikutnya, ada pertanyaan, kalau sudah berdoa, apa perlu lagi berzikir kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau sudah berdoa, apa perlu lagi berzikir kepada Allah Azza wa Jalla? Jawabannya? Jawabannya? Perlu. Bahkan justru zikirnya yang harus banyak dibandingkan dengan apa? Doanya. Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah Allah Azza wa Jalla dzikran katsira, dengan mengingat sebanyak-banyaknya. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, zikir kepada Allah Azza wa Jal bagian daripada syukur kepadanya. Zikir kepada Allah bagian daripada syukur.
Man dzakarani faqad syakartani. Barang siapa yang mengingat-ingat aku, faqad syakartani, maka dia sebenarnya sedang bersyukur kepadaku. Kalau doa enggak. Kalau doa enggak, karena doa itu maknanya adalah memohon. Sementara zikir mengingat. Adabnya ikhwan sekalian, adabnya ingat-ingat dulu baru meminta. Ya. Ingat siapa Allah itu. Ingat kasih sayangnya dan lain sebagainya. Ya, memohon ampun kepadanya atas kesalahan-kesalahan kita dengan penuh ketawadhuan, baru meminta sesuatu kepadanya. Doa itu terakhir. Tapi zikir itu lebih awal, ya. Az-zikru aula min ad-du'a. Zikir itu lebih utama daripada doa. Makanya para nabi, para salaful ummah, itu doa itu biasanya dilakukan oleh mereka apabila memang sudah betul-betul darurah. Baru mereka berdoa. Kalau kita enggak, kapanpun kita minta. Ya, masih banyak pun kita minta. Tapi zikirnya jarang, bahkan endah. Lah makanya zikir dulu baru doa. Ba'da salat kita zikir dulu baru doa. Ba'da salat, salat wajib, zikir dulu, yang dilakukan apa? Doa. Zikir. Bahkan doanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masyi'tum, terserah kalian. Mau minta apa? Sebanyak apa? Sepanjang apa?" Tapi yang didahulukan apa? Zikirnya. Tapi faktanya hari ini banyak orang yang doa yang banyak, bukan zikir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Antum tadi pagi sholat duha ya? Sholat semuanya, alhamdulillah. Apa doanya ba'da sholat duha tadi? Apa? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Taib. Tidak masalah. Apa tadi doanya? Ba'da sholat duha tadi apa? Terus sesuai sunnah. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa banyak dibaca? 100 marrah, 100 kali. Tapi ada yang masih baca doanya bukan itu, minta rezeki lagi. Ya. Allahumma anzil, Allah turunkanlah. Enggak usah dibacalah. Nanti ada yang marah kalau dibaca ini. Tapi enggak apa-apa, memang sunnahnya harus dijelaskan. Ya, Allahumma in kana rizqi fis sama wa anzilhu, yang diminta apa? Rezeki. Kalau rezekiku masih ada di langit, turunkanlah. Wa fil ardi, yang di bumi, keluarkanlah. Ya, wa in kana ba'idan, kalau jauh, dekatkan. Wah, itu banyak. Coba kalau itu disuruh baca 100 kali. Jam berapa itu? Tapi hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sholat sunnah duhanya 2 rakaat di situ. Tapi doanya dibaca 100 kali. Yang menariknya dalam doa tersebut, ya kan? Yang diminta yang pertama apa? Ampunan. Allahumma firli, ampunan. Ampunan ada kaitannya gak dengan mobil? Ampunan, ya Allah ampuni aku, ada kaitannya dengan mobil baru? Ada apa enggak? Kalau baca Allah, ya Allah ampuni aku, ada kaitannya enggak dengan rumah baru? Ada ikhwan, ada. Ada. Tapi yang diminta di sini bukan mobil baru, rumah baru, tapi yang minta apa? Ya Allah ampuni dosa-dosaku.
Wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Ini dijelaskan dalam surah Nuh, ya, dari mulai ayat 5 itu. Orang-orang yang bersoal kepada beliau alaihissalam, dan juga dijelaskan oleh Hasan al-Basri tentang beberapa permasalahan urusan dunia, maka jawaban Hasan al-Basri adalah perbanyak istighfar. Yang mengadu tidak punya jodoh susah dapat jodoh, yang mengadu tanahnya sudah pertanian sudah kering, hampir gagal panen, yang mengadu tidak punya anak, sudah menikah bertahun-tahun, ya, rekomendasi Hasan al-Basri adalah fa'aksiru bil istighfar. Perbanyak dengan apa? Istighfar. Berarti ada kaitannya dengan mobil, ada kaitannya dengan rumah, dan lain sebagainya. Tapi niat dan tujuannya minta diampuni dosa-dosa, dan kalau sudah ada dosanya minta taubatnya diterima. Gitu ya. Jadi zikir dulu, baru doa. Perbanyak zikirnya, kemudian baru antum berdoa. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam qiyamnya, salat malamnya, beliau itu jumlah ayat yang dibaca dan lama ruku dan sujudnya hampir sama. Jumlah ayat, lama ruku, lama sujudnya hampir sama. Baik. Kalau sujudnya lama, apa yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Banyak yang dibaca. Di antaranya apa? Bertasbih, hanya bertasbih saja. Dengan redaksi tasbih yang macam-macam. Dengan kalimat tasbih yang panjang, yang banyak. Karena di dalam sholat minta rezeki hanya ada di antara dua sujud, ya kan? Rabbighfirli warhamni. Ada kalimat warzuqni. Itu yang diminta seluruh aktivitas sholat itu, ya. Maka permohonan rezekinya hanya di situ aja. Itu. Jadi jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Tapi antum juga kalau ba'da sholat wajib, jangan memperlihatkan orang-orang yang futur, jangan memperlihatkan seperti orang-orang yang kusala, yang malas. Dengan logika hitungan berzikir orang-orang yang paham dan fasih, ya, dengan zikirnya aja durasinya belum selesai, sementara antum sudah selesai. Nah, ini enggak benar juga. Pernah lihat kayak gini? Udah belajar sunnah, tapi zikirnya masih kayak seperti itu. Apa yang dibaca? 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, itu secepat itu tidak mungkin. Kenapa? Karena zikir kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla, ya, itu harus diucapkan dengan kalam yang fasih. Dengan ucapan yang fasih, dihadirkan juga hati, kemudian kita tawadhu. Jangan seperti orang-orang yang takabur, yang sombong, asal aja, itu sombong. Jangan mentang-mentang cuman berapa? 100. Kan dengan la ilaha illallah jumlahnya 100. Lalu dibabat habis saja secepat kilat. Ya enggak boleh. Ya. Ini yang kedua, tentang tetap lebih utama zikir dibandingkan doa, dan orang sudah berdoa tetap harus lebih banyak zikir. Baik, kita masuk kepada bahasan babnya. Bagian A, hal-hal yang berkaitan doa, kata beliau rahimahullah ta'ala, doa adalah obat. Ya, doa adalah obat.
beliau tidak menyebutkan doa adalah penyembuh, enggak. Kita sudah bahas kemarin perbedaan antara dawa dengan syifa. Maka beliau menyebutnya doa adalah obat. Karena obat belum tentu menyembuhkan. Obat belum tentu menyembuhkan. Lah, kalau begitu kenapa kita mesti berobat? Ikhtiar, bagian daripada ibadah. Ikhtiar, bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kesembuhan mutlak milik Allah azza wajalla, syifa mutlak milik Allah. Maka kalau urusan penyakit fisik, banyak di antara para salafus saleh mereka tidak mau berobat, membiarkan saja, bertawakal kepada Allah azza wajalla. Tapi kalau penyakit rohani wajib untuk berobat. Jangan kebalik. Penyakit fisik sibuk diobatin, penyakit rohani nggak mau diobatin. Nggak ngerti ibadah, diem aja. Nggak boleh, obatin. Obatnya apa, Pak? Thalabul ilmi. Obatnya thalabul ilmi. Nggak bisa baca Quran, diem aja. Lah, salafus saleh aja kalau sakit nggak diobatin. Bukan sakit itu. Ya, bukan sakit ruh. Tapi sakit apa? Fisik. Kalau antum kuat nggak ada masalah. Ya. Istri nggak punya, anak nggak punya, nggak mungkin kan? Istri nggak punya, anak punya. Dari mana? Istri nggak punya, anak nggak punya, ya kan? Umur sudah 90 tahun sakit, nggak apa-apa, nggak usah diobatin. Nunggu apa 90 tahun sakit? Nunggu malaikat maut, sudah selesai. Ngapain sibuk-sibuk? Mudah-mudahan antum sampai umur 90 tahun. Ya. Mudah-mudahan. Kalau sakit tanggung sendiri. Sakit tanggung sendiri. Nah, obat doa adalah obat. Nah, kemudian beliau membawakan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Anak enggak baca panjang karena bahas-bahasanya ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Kita lewat seperti itu. Ya. Kemudian dijelaskan oleh beliau bagiannya, atau dikatakan sebagai silah atau senjata atau pedang. Kalau dikatakan silah, kata beliau, yang pertama, doa lebih kuat daripada musibah. Maka dari itu doa mampu mencegah terjadinya musibah. Ini berkaitan dengan kualitas doa dan kualitas orang yang berdoa. Ketika kualitas ini ada di dua-duanya, maka doa memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan musibah. Ada hadisnya, ada. Hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita qabla safar, sebelum bepergian. Ya, sebelum bepergian Nabi mengajarkan sebuah doa kepada kita. Di antaranya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, kata Imam Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, barang siapa yang mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka kufitu wuqitu.
Allah cukupkan dia selama perjalanannya dihaban wa yaban, berangkat sampai pulang, kemudian Allah jaga dia dari mulai berangkat sampai pulang. Anda bisa dilihat keterangan dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ini menunjukkan ada kekuatan di dalam apa? Doa tersebut, sehingga orang yang safar baca doa tadi, maka Allah cukupkan selama perjalanannya sampai pulang, dan Allah jaga selama perjalanannya sampai pulang. Apalagi kalau antum baca doa lanjutannya, kan ada lanjutannya tuh. Apa lanjutannya? Ada yang hafal? Setelah Bismillahirrahmanirrahim, lanjutannya? Masya Allah ya. Tapi itu cukup ya, cukuplah. Nanti hafalin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla, an adlama au udlima, an ajhala au yujhala alaih. Ya, ini lanjutannya. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan dolim atau didolimi. Pernah dengar orang berjalan seperti itu, Pak? Dia tidak melakukan kedoliman, tapi tiba-tiba didolimi. Seperti apa didolimi, Pak? Tasnya ada yang ngisengin sampai dia telat, atau ada yang wah ini dolimnya keterlaluan. Ana pernah cerita teman dekat Ana itu pulang ke kampung naik bis. Dulu namanya dari Jakarta ke Garut itu bisa 9 jam, masih lewat puncak. Naik bis itu nggak cuma duduk, berdiri juga banyak. Bedalah dengan orang lain itu, bangku 3. Dari cerita tidur, tapi mimpi ada yang ngasih air hangat, tapi tumpah ke pahanya, kakinya air hangat itu. Dia asik saja, Pak. Lama-lama panas dia kebangun. Ya, begitu kebangun, ya dia pegang, beneran basah itu, pahanya sampai ke bawah. Dan begitu dia cium, bau pipis. Ternyata yang di sampingnya yang mipisin dia. Karena sudah kebelet ya kan, pipisnya banyak, ya kan. Akhirnya mengalir juga ke pahanya dia, karena sempit. Ini namanya dia enggak zalim tapi didolimi. Wah, ini musibah ini. Tahun 99 dia cerita. Selama akhir. Ada antum pernah didolimi begitu lagi jalan? Ya, hati-hati, ini Nabi ajarkan doa. An adlama au udlima, dari perbuatan dolim atau didolimi. An adilla au udilla, atau dari perbuatan yang tercela hina atau dihinakan orang. Seperti apa dihinakan orang itu? Kan sering terjadi yang namanya maling teriak maling. Ada orang mau nolong orang yang dicopet, malah dia dituduh nyopet. Rasanya gimana itu? Waliyadzubillah ya. Kan gitu. Bukan prank. Nggak boleh dalam Islam, ngeprank itu nggak boleh, haram hukumnya. Ada yang suka nonton prank, nggak boleh, haram hukumnya. Atau an ajhala au yujhala alaih. Dari perilaku sifat bodoh atau dibodohin orang lain. Kita nggak ngebodohin orang, memang awam. Tapi begitu nanya alamat, sudah dekat di Sumuter, sampai 3 jam, nggak ketemu. Padahal yang ngasih alamatnya sopan banget nunjuknya. Oh, Paliditu. Tahu Paliditu itu apa? Sebelah sana. Taunya begitu kita jalan, lain lagi. Ini namanya dibodohi. Nah, ini Nabi baca. Ini menunjukkan bahwa ada kualitas doa untuk menghindarkan apa? Masaib, musibah. Itu. Ya, itu yang pertama. Nanti dihafalin doanya. Ya, kalau nggak tahu, nanti kita kirim. Yang kedua, doa lebih
lemah daripada musibah. Akibatnya doa terkalahkan sehingga musibah menimpa orang yang bersangkutan. Orang yang berdoa kualitasnya rendah, sementara musibah kualitasnya besar. Ya kalau doanya lemah, musibahnya kuat, maka kata Imam Ibnu Qayyim, maka doanya akan terkalahkan dengan apa? Musibahnya, tetapi musibahnya tidak 100% menimpanya. Pernah dengar? Ada orang di jalan mau ketabrak mobil tapi gak jadi, tapi malah ketabrak sepeda. Musibahnya dibuat apa? Shagir, kecil, yang tadi mestinya kabir, besar. Tetap doa itu ada manfaat sekalipun terkalahkan, ya. Ya ketabrak sepeda di jalan depan orang banyak tetap aja gak enak kan? Apalagi pakai baju bersih, ya, gamis, ya putih umpama, tetap kotor, tetap gak enak. Kalau antum gak belajar akidah, gak belajar ihsan, tetap marah. Tapi tetap antum katakan alhamdulillah, uang tadinya mau apa? Keserempet mobil. Kadang punya pengalaman gitu. Pokoknya kalau kita masih lemah iman kita jangan deh minta dihindarkan oleh Allah. Ya, takutnya malah berantem gara-gara itu. Padahal kata Allah, aku udah selamatkan kamu. Kalau tadi kena mobil saja, di rumah sakit dirawat, belum tentu 50 juta. Tapi sepeda cuman beli rinso, ya, rinso setan itu, rinso setan yang satu setan maksudnya, ya, itu cuci bersih bajumu. Tapi karena kamu gak ridho tadi, gak paham tentang ilmu tentang doa dan musibah, berantem, akhirnya masuk penjara. Padahal cuman sepeda. Ini musibah lebih besar dibandingkan dengan doa. Nanti kita akan jelaskan kenapa seseorang berdoa bisa menjadi lemah. Ya, ini baru judul-judul dulu. Yang ketiga, satu sama lain menyerang dan saling menghilangkan. Oh ini kuat. Ketika power doanya kuat, sehat, ya kan? Ketika doanya lemah, sakit lagi. Namanya apa tuh? Sakit-sakitan. Apa? Kambuh-kambuhan. Kambuh? Masya Allah, ikhwan sekalian. Tadi malam ada jamaah yang kena pengurus masjid yang positif kena COVID. Akhirnya istrinya WA kepada pengurus untuk minta dimotivasi karena down gitu. Ya. Akhirnya ana minta di WA di video call saja, video call. Nah, kita ngobrol, kita motivasi, kita doa. Alhamdulillah, Pak. Spiritnya gitu kan. Kemudian terlihat mukanya itu gagah lagi gitu kan. Gagah lagi yang tadinya tuh lemah, ya. Apalagi sudah dengar yang kena COVID pada meninggal, waduh, makin lemah lagi. Tapi kita motivasi, ya, alhamdulillah semangat lagi. Ini namanya saling mengalahkan antara kekuatan doa dengan kekuatan masaib. Lah, makanya perlu kita punya ikhwan-ikhwan, yang akhwat punya akhwat yang mana? Yang soleh dan solehah. Karena mereka lah yang akan memotivasi kita. Hatta kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang soleh tetap akan memotivasi kita. Dengan apa? Bertakziah kepada kita, berdoa untuk kita tanpa ada upah sama sekali, dengan ikhlas, hanya berharap Allah. Dan mereka akan mengatakan, insya Allah kita akan berjumpa besok di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini motivasi yang luar biasa. Dan itu hanya ada di ikhwan yang soleh dan solehah. Supaya kalau khawatirnya kalau sudah saling mengalahkan, kalau tidak ada teman yang soleh dan solehah,
maka kekuatan doanya semakin melemah. Kalau semakin melemah, akhirnya terkalahkan dengan apa? Musibah yang khawatirnya lagi kalau setan masuk, ya, membisikkan hal-hal yang berbahaya, karena dia lemah akhirnya mengikuti. Udahlah, kalau pengen sembuh datang kepada si fulan. Udah banyak kok yang sembuh. Gampang syaratnya. Apa? Sediakan kambing hitam. Gak usah banyak-banyak, 3 ekor, tapi hitam semuanya, termasuk darahnya. Gimana nyarinya? Termasuk darahnya mesti hitam. Bisa nggak darah hewan hitam, Pak? Suruh cari. Terus yang pokoknya datang ke sana. Datangnya kapan? Sesuai dengan hari lahir kamu. Pak, akhirnya apa? Rabu. Pokoknya datang hari Rabu. Jam berapa? Rabu 1, 2, 3, 4, 5. Jam 5 sore. Wah, ini kan sudah gak benar. Akhirnya karena lemah, datang juga. Kira-kira sembuh apa enggak, Pak? Datang juga. Bawa kambing jam 5, ya kan? Dengan syarat-syarat yang lainnya, datang juga. Kira-kira sembuh apa enggak? Kalau Allah berkehendak, sembuh. Sembuh juga. Sembuh. Yang sembuh apanya? Hah? Fisiknya. Ruhnya sakit besar. Sakit besar. Bisa enggak sembuh itu? Wallahu ta'ala alam. Kalau sudah seperti itu sulit rohnya bisa sembuh lagi. Kenapa? Ketika dia sembuh datang ke masjid, ditanya sama jamaahnya, "Pak, udah sehat sudah. Pakai obat apa?" "Itu tuh ada orang pintar di sana." Nah, itu kan. Akhirnya, oh kebetulan, kata bapaknya yang satu, kebetulan lagi, bukan innalillahi, kebetulan. Saudara anak sakit juga, udah lama, bawa lagi ke sana. Padahal yang datang pertama siapa? Sendiri kan? Terus sampai dari mulut ke mulut sudah 100 orang. Berhenti gak di situ, Pak? Lah. Dia meninggal. Dan dia belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, belum mengatakan bahwa itu sesat. Terus gak? Terus selama dukunnya masih ada. Itu yang disebut dengan dosa jariyah atau kesyirikan jariyah. Waliyahzubillah, ada yang kayak begitu tuh ada. Karena lemahnya doa, terkalahkan dengan musibah, plus lemahnya akidah. Akhirnya datang ke orang seperti itu. Di kampung anak banyak yang gitu. Kalau bapak mau banyak. Ya. Maksudnya mau apa? Waliyahzubillah banyak. Dari mulai mahar yang murah sampai mahar yang mahal, banyak. Pasiennya ada banyak. Ya. Ustadz apa bukan Ustadz? Katanya si Ustadz. Katanya Ustadz. Katanya. Ya. Entah itu versi apa itu, koran apa, pokoknya Ustadz katanya itu. Ya. Pakai sorban, gamis, itu Ustadz. Nah ya seperti itu. Nah kemudian dijelaskan oleh Al-Hakim meriwayatkan dalam sahihnya, la yughni hadarun min qadarin wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Hadis ini kata Syekh Nasiruddin Al-Albani hasan. Ya, hadis ini derajatnya hasan. La yughni hadarun minal qadar atau min qadar. Sifat waspada. La yughni min qadar, tidak bisa menolak dari takdir. Waspada nih. Tapi sifat waspada seseorang tidak bisa menolak dari takdir. Kemudian kata beliau, wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil.
Doa akan memberikan manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Ini maksudnya takdir selain dari kematian. Takdir selain dari kematian. Kita nih jaga jarak seperti ini. Kemudian pakai masker. Ada gak orang yang sudah jaga jarak pakai masker tetap kena COVID? Ada. Berarti jelas ini kan? Ya, usaha kita terkadang tidak bisa menolak apa? Takdir. Tapi doa selain takdir kematian bisa mengurangi rasa sakit tersebut, bahkan bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Itu. Selain takdir apa? Kematian. Kalau kematian nggak bisa, ya. Dengan asbab yang sudah Allah tentukan. Asbab kematian, ikhwan sekalian, ana dan antum itu asbabnya beda. Asbabnya beda, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Itu asbabnya. Ada orang sakit jantung, belum tentu meninggalnya karena jantung, belum tentu. Ini asbab. Makanya buku yang ditulis oleh guru kita Ustaz Zainal Abidin tentang kematian itu ada hadis yang menarik di babnya tersebut tentang karakteristik kematian, membawakan hadis riwayat At-Tirmidzi tentang mustarihun wa mustarahun. Maka sahabat tanya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah, tentang kematian. Siapa yang diistirahatkan dan siapa yang istirahat? Kan sebetulnya gini loh Pak. Baik penyakit fisik maupun penyakit rohani, fitrah manusia sebenarnya yang ditakutkan adalah kematian itu. Ya kan? Gak ada yang lain kan? Kita baca misalkan Bulughul Maram, Al-Lu'lu' wal Marjan, Riyadhus Shalihin. Doa orang yang sakit parah itu kan doanya jelas. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Itu doa orang yang sakit sudah parah, dan ini mestinya antum hafal semua. Tapi bukan ngarap-ngarap nanti sebelum meninggal sakit parah, bukan. Untuk diajarkan. Doanya kan berbunyinya begitu. Ya Allah, hidupkanlah kami bila seandainya hidup itu lebih baik untuk kami. Dan wafatkanlah kami sehingga sekiranya kematian itu lebih baik bagi kami. Pertanyaannya, kalau antum lagi sakit, berani gak baca doa itu? Ini kan gampang aja tanyanya. Berani gak baca doa itu kalau lagi sakit? Kita lagi sehat sekarang kan enak aja kan? Ya Allah, itu kalau lagi sakit, istri nangis, anak nangis langsung. Ya Allah, pakai bahasa Indonesia gak apa-apa. Hidupkanlah kami, ya, sekiranya hidup itu lebih baik bagi kami. Dan wafatkanlah ya Allah segera, sekiranya wafat itu lebih. Berani apa enggak baca doa tadi? Itu mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan itu yang diajarkan Nabi doanya Pak. Fitrahnya adalah kita semua itu satu ya, kematiannya. Padahal tadi kata Nabi SAW, mati itu ada dua karakter. Ada orang yang diistirahatkan, ada orang yang istirahat. Siapa yang diistirahatkan? Ya, diistirahatkan kata Nabi SAW adalah orang-orang kafir yang mati, maka jiran dan tetangga-tetangganya diistirahatkan dari apa? Dari kedzalimannya. Kalau ada tetangga kita kurang ajar,
mohon maaf bahasanya, kurang ajar, kemudian mati. Antum mau bilang alhamdulillah atau innalillah? Ayo. Innalillah. Punya atasan di kantor, zalimnya luar biasa, meninggal, antum bilang apa? Innalillah juga. Soleh dan solehah. Ya memang harus seperti itu. Tidak boleh bilang alhamdulillah, tidak boleh. Kecuali yang mati itu Firaun, baru alhamdulillah. Masa Firaun lillahi, kan? Alhamdulillah. Itu. Lalu kedua, siapa yang istirahat? Yang dikatakan istirahat itu adalah mautul mukmin, meninggalnya orang-orang yang beriman itu istirahat. Itu lupa. Maka sebetulnya bagi kita hanya memaksimalkan ikhtiar, bahasan buku ini bukan masalah takut mati gak takut mati. Orang yang takut mati pasti mati kan? Orang yang gak takut mati boleh jadi malah duluan mati. Bukan masalah itu. Masalahnya adalah ikhtiar, karena ikhtiar bagian daripada ibadah. Ibadah itu kalau sesuai dengan kaifiyahnya, tata caranya, ya, sesuai ittiba kepada Nabi SAW, maka akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Itu aja sebetulnya, gitu ya. Maka harus benar ilmunya, karena tadi tidak semua orang meninggal itu asbabnya sama. Ada orang sakit jantung, Pak, takut banget sakit jantung, takut karena jantung. Ternyata mau jalan ke mall ketabrak mobil. Bukan karena jantungnya. Sudah berobat kemana-mana, pakai ring sampai sudah 2 gitu kan. Meninggalnya ketabrak mobil. Asbabnya kan gak sama. Makanya ada yang menarik dalam hadis itu, Al-Baihaqi, ada yang dikenal, Pak, meninggal mendadak itu disebut tuhfah. Tuhfah itu maknanya hadiah. Itu Al-Mustadrak Al-Baihaqi, hadiah. Selama ini kalau kita dengar orang meninggal mendadak tanpa sakit, apa komentar kita? Selama ini komentarnya apa? Kena serangan jantung. Padahal kalau orang beriman, soleh, ya, bersaksi semua tetangganya, sahabatnya dia orang baik, meninggal tanpa uzur dulu, tanpa sakit, itu namanya hadiah. Bagi yang beriman, hadiah. Bagi orang kafir, adab. Jangan dikit-dikit serangan jantung, jangan. Kenapa? Karena orang meninggal tuh semuanya kena serangan jantung. Baru paham. Yang meninggal tuh semuanya kena serangan jantung. Ada gak orang meninggal jantungnya masih hidup? Enggak. Yang namanya meninggal itu jantungnya sudah berhenti, diserang oleh malaikat maut, diberhentikan jantungnya. Jadi jangan dikit-dikit, ini kan akidah juga. Justru kalau ada orang soleh meninggal mendadak, kita harus iri, Masya Allah, ini hadiah dari Allah, begitu. Jangan, serangan jantung, dikit-dikit serangan jantung. La haula wala quwata illa billah, hadiah dari Allah. Maka antum silakan minta, mau repot-repot meninggal atau mau meninggal nggak repotin orang. Ya, kalau nggak repotin orang tadi dapat hadiah, selesai gitu kan. Tapi pastikan antum jadi orang soleh. Kalau nggak jadi orang soleh, wah celaka. Ya, seperti itu. Itu doa ya. Sampai kapan? Yanzilu fayalqau du'a fayatajilani yaumil qiyamah. Itu akan terus saling berperang sampai datangnya hari kiamat. Hadis berikutnya halaman 19. Itu redaksinya sama dengan halaman 18. Anaga bacakan. Bacakan yang bawahnya. La yuraddul qadar illa ad-du'a. Wa la yajidu fil umri illa al-bir. Wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bidzanbin atau bidzanbi yusibuhu. Bisa dilihat keterangannya tentang hadis ini Al-Baihaqi dan lain sebagainya
mengatakan la ba'sa bih, maknanya tidak ada masalah dalam hadis ini karena ada syawahid yang memperkuat hadis ini, bisa diamalkan. Maknanya tadi atau artinya tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali apa? Doa. Tidak ada pula yang dapat menambah usia kecuali albir, kebaikan. Dan seseorang akan terhalang rezekinya disebabkan karena dosa. Umur tidak akan bertambah kecuali bil birri. Dengan apa? Perbuatan baik. Yani kata para ulama, bertambahnya di sini adalah bertambahnya ism, nama orang yang punya umur. Nama isim orang yang punya umur. Walaupun orang itu sudah meninggal, tapi orang masih menyebut-nyebut namanya seakan-akan dia masih hidup. Ini makna umur Yazid bertambah. Siapa yang berhenti hari ini menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya kita menyebut Nabi, bersalawat kepada Nabi SAW, seakan-akan Nabi masih ada di tengah-tengah kita. Dengan apa? Semua muslimin dan muslimat bersalawat kepadanya, karena Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seakan-akan Nabi berada di tengah-tengah kita. Ya. Maka kita kalau pengen seakan-akan masih hidup, tidak ada yang bisa merubah itu kecuali kalau kita menjadi orang baik. Menjadi orang baik. Jadi pengurus masjid begitu, Pak. Pengurus masjid selalu berada di saf yang pertama. Datang lebih awal, pulangnya belakangan. Itu jamaahnya akan menyebut-nyebut namanya pengurus tersebut, sekalipun pengurus tersebut sudah meninggal. Kata dia, Masya Allah, ini di sini tempat duduk beliau nih, seakan-akan masih hidup, gitu ya. Dan jangan sebaliknya. Hatta dikubur dimanapun, ikhwan, setiap orang melintasi akan berkata, ini si fulan, orang soleh di sini. Seperti itu. Tapi kalau orang nggak soleh, dia bilang, naudzubillah, jangan lewat situ, jangan. Lewat pun nggak boleh. Paham itu ya? Jadi orang jahat itu bahaya. Bahaya. Tapi jadi orang soleh itu luar biasa. Nah, kemudian la yuhrimu rizqa bidan bin yusibuhu. Dan rizki seseorang tidak akan terhijab kecuali hijab tersebut disebabkan karena dosa. Kenapa anak kita melawan sama orang tuanya? Mungkin dosa kedua orang tuanya. Dosa apa? Dosa orang tuanya kepada orang tuanya. Kenapa orang tuanya punya anak? Dosa orang tuanya kepada orang tuanya, kepada orang tuanya. Kenapa anak kita disuruh sholatnya kok susah, tar lagi. Mungkin dosa orang tuanya. Dosa apa? Mungkin dosa kepada orang tuanya. Dengan hartanya, dan lain sebagainya. Karena sesuatu asbab akan melahirkan akibat. Wa jazaa'ul ihsan illal ihsan. Asbabnya baik, melahirkan akibatnya menjadi baik. Wa jazaa'ul hasanat al hasanatu ba'daha, kata Imam Ibnu Qayyim. Balasan kebaikan maka mendapatkan kebaikan berikutnya. Wa kadzalik, dan sama, balasan keburukan mendapatkan keburukan berikutnya. Ngerti ya? Jadi gak usah masyghul dengan orang lain, tapi masyghul dengan diri sendiri. Dan hadisnya itu la ba'salah. B. Bagian B tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa adalah terus menerus dalam berdoa. Terus menerus dalam berdoa.
Tapi tetap tadi harus lebih banyak zikirnya daripada doanya. Hadis yang pertama, "Man lam yas'alillah yaghdab ali." Barang siapa yang tidak bersoal, maknanya meminta, memohon kepada Allah, maka Allah Azza wa Jal marah kepadanya. Ini pun derajat hadisnya, sanadnya la ba'sa bih, tidak ada masalah. Makna hadis ini, setiap muslim ya maka tidak termasuk memiliki akhlak yang terpuji manakala meninggalkan berdoa kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, karena kita semua punya masalah dan masalah kita banyak ya, maka karena kita punya masalah dan masalah kita banyak, maka mohonlah kepada yang punya masalah itu sendiri, yakni Allah Azza wa Jalla. Itu. Kemudian hadis berikutnya, la ta'jazu bid-du'a fa innahu la yahliku ma'a du'a ahadun. Ini anak koreksi, tadi ada tulisannya di bawah ya. Hadisnya dhaif ya, dan juga didhaifkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Termasuk doa berikutnya, innallaha yuhibbul muhillina fid du'a. Ini pun juga masalah di dalam doa tersebut. Jadi kita enggak bacakan. Ada penunjang hadis lain tentang terus-menerus ada hadis sahih. Ketika sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ayyud du'a ahab, mana doa yang paling dicintai oleh Nabi SAW? Dijawab oleh Aisyah, ad-daim. Apa ad-daim itu? Yang dilakukan secara terus menerus. Ini hadis sahih. Jadi kata Aisyah, doa yang paling dicintai oleh Nabi yang dilakukan oleh seorang hamba yang daim, daiman, yang terus menerus dibaca. Jadi bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi terus menerus hatta misalkan permohonan itu telah dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, terus kita berdoa. Salah satu yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah doa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Doa yang ada di dalam surah Fatihah. Apa bunyi doanya di situ? Ihdinas siratal mustaqim. Maka Nabi menyebutnya dalam hadis sahih sab'ul mathani. Disebut dengan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maknanya di situ ada 7 pengulangan. Ada 3 pengulangan dalam sab'ul mathani. Yang pertama, diulang-ulang memuji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin, diulang-ulang. Yang kedua, diulang-ulang menunjukkan kepasrahan secara totalitas kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dan ketiga pengulangan terus-menerus diulang adalah berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 pengulangan yang disebut sab'ul mathani. Di dalam 7 ayat yang diulang-ulang, 3 pengulangan tahmid, pengulangan taslim, dan pengulangan doa. Maka dijadikan rukun daripada rukunnya salat. Itu. Silakan diulang. Maka ada hadis yang menyebutkan kalau kita salat belum hafal surah yang lainnya, maka dicukupkan dengan hanya membaca surah Al-Fatihah. Ya, ini maksudnya. Jadi kalau ditanya mana dalilnya tentang doa harus berterus-terus, seperti itu. Ya.
Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagian C. Yang C, tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa. Ini yang harus dihindari. Ya, sifat istijal, sifat tergesa-gesa. Karena istijal ini minasyaiton, datangnya dari syaitan. Ya, tidak boleh berdoa kemudian kita ingin segera doa itu dikabulkan. Ikhwan sekalian, Nabi Yunus alaihissalam seorang soleh, nabi lagi, soleh, nabi lagi, diuji oleh Allah lewat teguran dakwahnya. Ya, dimakan ikan, bukan dimakan, ditelan ikan. Kalau ditelan sudah pasti dimakan ya. Kalau dimakan, makan sudah pasti ditelan. Antum makan, telan ya, telan. Ini ditelan ikan. Berapa lama itu? Berapa lama Nabi Yunus berada di perut ikan paus itu? Selama 40 hari. 40 hari. Umbang-ambing. Yang menariknya ikhwan sekalian, yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, kalimat pertama tauhid. Tauhid. La ilaha illa anta. Tauhid. Maknanya apa? Apapun permasalahan kita hanya dituntut dengan masalah tersebut ifradullah, mentauhidkan Allah azza wa jalla. Itu sebetulnya ikhtiarnya apa antum, tapi dalam ikhtiar tersebut tetap mesti bertauhid. Itu aja. Ya, kita kan nggak begitu. Kadang kalau kita punya masalah, diungkit-ungkit kebaikan kita di depan Allah lagi, nggak tahu malu. Ya Allah, padahal saya sudah rajin sholat. Ngapain diungkit-ungkit di hadapan Allah? Pernah ada yang gitu kan? Padahal dia rajin puasanya. Dia, padahal yang tahu ibadah yang hakiki itu hanya dia dengan Allah. Tak boleh mencari muka selain Allah di hadapan Allah. Makna tahu itu begitu. Mencari muka selain Allah di hadapan Allah tak boleh. Kita hanya yabtaguna wajh Allah. Hanya mencari wajahnya Allah, enggak ada yang lain. Maka dia katakan la ilaha illa anta. Lebihnya dari itu, Mak. Luar biasanya apa yang beliau katakan? Subhana. Allah tuh maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada. Aku yang kurang ini manusia. Gitu loh. Nanti buka tafsir singkat, tafsir As-Sa'di. Karena salah satu tafsir yang singkat tapi dalilnya bagus, lengkap, tafsir As-Sa'di. Insya Allah anak ada kajian di Masjid Kuba. Tafsir As-Sa'di setiap Ahad pertama ya, saya lupa, Masjid Kuba, Taman Royal. Itu tafsir As-Sa'di baru mulai. Nah, kalau yang dekat antum boleh. Ba'da subuh. Itu Masya Allah luar biasa. Ada tafsir singkat, mukhtasar tafsir itu banyak. Dia ada tafsir Jalalain. Ya. Jalalain itu kan dua jalal, dapat gelar dua jalal. Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli bikin satu tafsir, namanya tafsir Jalalain. Itu juga mukhtasar, singkat, ringkas. Tapi yang luar biasa, dua-duanya bagus. Tapi anak ambil tafsir Abdurrahman Nasir Abdurrahman As-Sa'di. Insyaallah. Nah, di situ dijelaskan ya tentang
Orang-orang yang berdoa itu yang penting adalah semua masalah mentauhidkan Allah. Dan yang menarik di situ, kenapa para ulama salafus soleh ketika menafsirkan ayat-ayat yang munqati'ah dan ada di fawatihus suwar, berada di awal surah itu, tafsir mereka wallahu ta'ala alam bimuradi. Hanya Allah yang tahu atas apa? Maksud tafsir daripada ayat tersebut. Contoh, awal surah Al-Qalam. Apa surah Al-Qalam awalnya? Nun. Para ulama salaf gak ada yang menafsirkan, apalagi takwil gak ada. Ya, mereka menafsirkan wallahu ta'ala alam bimuradi, hanya Allah yang maha tahu tujuan maksud nun tersebut. Tidak boleh dipaksakan. Nun itu berapa huruf? Di situ berapa huruf? Tulisannya 1 huruf, tapi kalau dijabarkan 3 huruf, makanya panjang. Nun. Berlepas diri cukup Allah. Kenapa? Karena kalau dipaksakan berarti kalimat subhana bagi Allah nggak ada. Gitu loh. Ya, kalimat subhana, Allah maha suci dari sifat yang kurang. Kalau dipaksakan nggak ada itu. Berbahaya. Gitu ya. Maka cukup Allah yang maha tahu. Kalau ditanya, Toha artinya apa? Wallahu ta'ala bimuradi. Hamim ain sin qaf apa artinya? Wallahu ta'ala bimuradi. Alif lam mim apa artinya? Wallahu ta'ala bimuradi. Alif lam ra apa? Wallahu ta'ala bimuradi. Nah itu, tafsir As-Sa'di begitu. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan kenapa ada subhana? Allah Maha Suci. Berarti kita tahu semua dong. Berarti kita tahu semua. Kalau tahu semua, mana rahasia Allah, mana ilmu Allah? Kalau tahu semua, lah, enggak begitu. Maka kita harus berlepas diri. Itu maknanya. Maka Nabi Yunus katakan apa? Subhanah. Itu. Ya. Kemudian yang ketiga kalimat yang ucapkan beliau, alaihissalam, inni kuntu minadh-dhalimin. Tauhid, mentanzihkan Allah Azza wa Jalla, lalu mengakui dengan totalitas bahwa akulah pada saat ini dan juga kemarin telah melakukan kedzaliman. Itu ada berdoa. Jadi bukan ya Allah minta mobil ya Allah, enggak begitu. Ya Allah minta istri lagi ya Allah, bukan begitu. Bukan. Tauhidkan Allah, sucikan Allah, akui kesalahan kita, baru proposalnya dikasih. Ini proposalnya bagus, banyak lagi. Enggak ada adab. Bahasa Jakartanya kurang ajar. Masa sholatnya 5 menit, doanya 20 menit. Gimana logikanya? Gimana logikanya? Sebut, ya Allah kasih rezeki yang halal, yang barokah, tanpa bersusah payah. Ya nggak sesuai sunnah dong. Para nabi aja susah payah. Lah masa kita nggak susah payah di kamar doang gitu? Ini hati-hati loh, subhat itu. Tapi kan ustadz ya ustadz. Ya, tetap kita ikhtiar gitu kan. Faida farung tapan sob, apabila telah melakukan suatu perkara sudah lakukan yang lain. Fantashiru fil ar wabtagu min fadlillah. Antum jangan ikutin yang kayak gitu dah. Baca ini, gak usah usaha apa-apa, di rumah saja. Duit pasti datang. Gimana ceritanya? Solehan mana kita sama Umar ibn Khattab? Hah? Solehan mana kita sama Umar ibn Khattab? Tidak boleh dibandingkan sama beliau, gak sebanding. Gak sebanding. Beliau bekerja? Bekerja. Syekh Nasiruddin Albani bekerja? Bekerja. Ini dia di rumah Ustaz, dikiranya dibaca sholawat, udah diem aja di rumah. Sholawatnya bener, cara entenya nggak bener, gitu ya. La haula, ini tauhid, mensucikan Allah, mengakui atas kurangan kita. Dan berikutnya di sini tidak istijal, tidak tergesa-gesa. Beliau yang mulia saja 40 hari berada di dalam perut ikan. Itu. Kalau mau kan Allah langsung keluarkan gitu kan. Begitu masuk doa keluar ya Allah, keluar gitu kan. Itu. Pencarian Sriwijaya berapa lama?
Ya, lama-lama. Alhamdulillah kan ketemu. Mudah-mudahan yang meninggal tuh yang beriman ya syahid lah. Dan gitu ya. Tapi lama kita menemukan pakai alat canggih segala macam, nggak apa-apa. Itu rahasia Allah seperti itu. Tugas kita ikhtiar. 2 menit lagi, Pak. Yang D berikutnya, waktu-waktu terkabulnya doa. Halaman 22. Yang sudah punya buku, yang anak gak baca, nanti catatan kakinya dibaca. Ya, karena yang memang agak ribet, maksudnya bermasalah, nggak perlu juga. Kenapa beliau menulis? Karena untuk motivasi, nggak ada masalah sebetulnya. Cuman kalau untuk ngaji, biar agak cepat waktunya. Kecuali kalau anak ngajinya setiap hari ke di pondok, ini selesai setahun selesai. Oh sebulan sekali. Gitu ya. Maka antum belajar di rumah, ngaji di rumah. Nanti tanyakan gitu ya. Yang pertama, sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir. Baik. Waktu sholat tahajud yang masyhur adalah 3. Ini yang jelaskan di dalam surah Al-Muzammil ayat yang terakhir. Ya, waktu sholat tahajud 3. Awal waktu. Makna awal waktu adalah ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya al-lail sampai jam 12. Awal waktu. Boleh nggak antum tahajud di situ? Boleh. Yang kedua, pertengahan waktu. Dari jam 12, insya Allah kalau malam ini, ya, kalau malam ini sampai 2:30. Itu pertengahan waktu. Nah, waktu ketiga yang dikatakan sepertiga malam itu jam 3 sampai waktu sahur. Ini 3 waktu ini boleh sholat tahajud. Ya, dan luar biasanya kenapa ada awal waktu? Karena ada orang-orang yang memang dia nggak bisa sholat tahajud di malam-malam itu karena suatu masalah. Maka dia bisa mengambil awal waktu. Ya. Oh ada anak nih maunya akhir waktu tapi dari awal-awal gak bisa tidur. Gitu kan? Kan masih ada aja yang bertanya apa tahajud itu mesti tidur apa enggak gitu kan? Masih ada aja. Padahal ngaji udah di mana-mana. Enggak mesti tidur dulu. Apa saya kalau nggak bisa tidur nggak boleh tahajud? Meneng aja lalu ngapain semalaman itu? Kan aneh gitu kan? Ini dia mau tidur ba'da Isya nggak bisa tidur. Buka-buka ada ustadz yang jelasin. Atau dia lagi baca Quran, bertemu dengan surah Ar-Ra'd gitu kan? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya zikir dengan Allah maka hati kita akan tenang. Akhirnya dia, oh bukan ilmu nih, ini orang awam dulu. Oh kalau begitu berarti anak harus sholat tahajud nih. Barangkali kalau sholat tahajud bisa tenang, bisa tidur. Manfaatkan itu dengan dalil orang awam. Tapi sebetulnya dalilnya sahih di waktu kedua. Karena dia awalnya gak bisa tidur, akhirnya pengen tidur sholat tahajud gitu kan. Berarti tidurnya di waktu kedua. Tafadhol. Lah, yang utama ini cerita utama yang utama. Yang utama memang sepertiga akhir. Bahasanya sepertiga akhir. Karena awal malam dari kapan mulainya? Maghrib, adzan berkumandang maghrib itu disebut awal malam, Pak. Kan hadis puasa begitu. Ya kan? Terbit fajar, terbenam matahari. Terbit fajar awal siang, terbenam matahari awal malam. Selesai. Makanya seperti itu. Ya, silahkan di awal, pertengahan atau di akhir. Tapi yang punya kekuatan dan yakin bisa terbangun di akhir, itulah waktu mustajabah, yakni waktu terkabulnya doa. Coba di 3 waktu ini yang paling berat yang mana? Awal, tengah, akhir? Hah? Ini beda-beda ya. Ini maksudnya kan antum alhamdulillah sholat tahajud semua. Selama ini yang berat mana? Awal, tengah atau akhir?
Kan 3. Ya. Kalau ana rasakan yang berat tuh di awal. Ya. Di awal yang berat, ikhwan. Kenapa berat di awal? Biasanya kalau sudah sholat isya tuh ngantuk sudah mulai rame itu. Ya. Makanya ana termasuk masih hari ini mengamalkan ba'da isya ana langsung sholat witir. Langsung sholat witir. Supaya nanti lebih ringan sholat malamnya. Gitu. Dan kalau sholat witir, kalau nggak sholat malam sayang. Udah witir nggak sholat malam tuh. Ada ikatan, pengikatnya. Berat Pak. Apalagi habis capek sekali berat isya, jadi langsung tidur. Tapi HP pasang alarm. Alarmnya ada pasang 2, 1 HP, kedua istri. Satu alarmnya HP, kedua alarm kita istri kita. Mi, kalau terbangun duluan nanti bangunin ya. Itu alarm kita juga. Dan istri kita juga bilang, nanti kalau Abi juga duluan bangunin ya. Kan enak ngajaknya. Coba kalau antum ngajak istri begini, jangan lupa nanti sholat tahajud ya. Istri antum kan bilang, antum aja jarang sholat tahajud, begitu Pak. Tapi kalau pakai tadi, caranya yang penting. Dia juga enak, gak merasa digurui. Coba ya nanti malam begitulah kira-kira. Insya Allah ya. Jangan bilang sudah ngaji langsung aja nyeramahin ngajarin istri. Jangan. Pakai metode Rasulullah. Ya, pakai kasih sayang. Nah, ini kan kalau alarm kita nggak kebangun, istri kita bangunin. Kalau dua-dua nggak kebangun, gimana? Alhamdulillah tetap dapat pahala Pak. Kenapa? Karena sudah niat untuk sholat tahajud. Terlebih kalau antum termasuk ad-daim yang terus menerus. Ketika malam itu dengan izin Allah gak kebangun, tetap mendapatkan pahala sempurna seperti orang yang sholat tahajud semalam suntuk. Kenapa? Karena memang setiap malam gak pernah gak sholat tahajud. Ini masuk kepada keutamaan orang yang istiqomah. Tapi kalau dalam seminggu cuma 2 kali pakai amalan yang tadi yang gak kena, gak apa-apalah tidur gak kena. Terus tiap malam enggak, seminggu enggak. Ya ini yang tiap malam. Ini hadis sahih. Sama pahalanya seperti orang yang ibadah selama sehat, kemudian sakit gitu kan. Maka tetap mendapatkan pahala seperti orang dia lagi sehat. Ini pentingnya lagi muda belajar itu Pak. Ya, kalau belajar sudah tua itu ya alhamdulillah juga. Tapi kalau dari muda ketika tua sudah nggak bisa belajar, tetap dia akan mendapatkan fadilah pahala thalabul ilmi. Sebagaimana dia ketika masih muda luar biasa. Oh, ini kayak gini nih mestinya. Gitu ya. Tapi yang sepuh-sepuh ajak anaknya, jangan anaknya aja yang disuruh ya, bapak udah cukup, jangan, tetap ya. Abdullah bin Abbas itu ya, dia kan seorang pebisnis ya, mohon maaf, Ibnu Abbas seorang pebisnis, dia punya anak Abdullah. Setiap dia mau dagang karena gak sempat ngaji, anaknya yang usia 2 tahun sudah dititipkan di majlis Nabi SAW. Begitu Pak. Tapi kalau sempat dua-duanya, kalau gak sempat anaknya dititipkan. Sehingga ayahnya hafal 200 hadis, anaknya 2000 hadis. Begitu. Kalau kita ngaji Pak, enggak lagi enak, udah bareng-bareng aja nggak ngaji sama bapak ya. Malah begitu. Bukan udah antum ngajinya, ya biar bapak tetap dapat pahala mestinya gitu. Ya. Makanya antum berbahagia yang datang ke sini bawa istrinya, bawa anaknya, luar biasa itu. Ya, barakallahu fikum. Itu. Yang kedua, pada saat azan. Maksudnya pada saat azan ini, maksudnya adalah menjawab adzan. Ya, jangan pas saat ada orang adzan berdoa, bukan, menjawab adzan, karena setelah selesai adzan ada doanya. Allahu Akbar kita jawab. Allah, ini hati-hati ada ikhwan itu kalau adzan masih ngobrol aneh. Ya. Mau yang adzan suaranya enak, suaranya gak enak, kewajiban kita menjawab sautul muadzin, suara muadzin tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa dikurang tambah. Jangan jangan. Maksudnya kalimatnya, lagunya kan gak bisa sama. Oh, ikutin gak? Ya. Sautnya, kalimatnya sampai akhir. Maka di akhir baru dianjurkan berdoa. Apa yang pertama kali doanya? Bersolawat kepada Nabi SAW sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian setelah itu baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Setelah itu baca doa adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Setelah itu baca doa raditu billahi robba. Akhir hadis halat lahul jannah, maka wajib atau pastilah baginya yang mengikuti cara seperti itu pasti mendapatkan surga. Itu maknanya berdoa ketika adzan. Kalau nggak ngaji repot Pak ya. Di buku doa saat azan. Apa ya doanya? Ini bingung juga. Alhamdulillah ternyata ngikutin muadzin. Maka muadzin di setiap masjid wajib bagi pengurus mencari muadzin yang fasih bacaannya. Plus suaranya bagus. Berdosa pengurus masjid itu kalau muadzin itu asal-asalan berdosa. Karena sautul muadzin, suara muadzin itu Pak, hatta intiha, sampai terakhir suaranya didengar oleh siapapun, maka yang mendengar suara tersebut akan memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jal dan pahalanya bagi yang adzan. Kalau aki-aki gimana? Nggak jelas dia jawab apa. Yang di sana ini asyhadu alla ilaha illallah apa asyhadu anna muhammadun rasulullah, nggak jelas Pak. Maka berdosa pengurus masjid kalau dia hanya seala kadarnya. Muadzin itu orang yang hanya bersuara. Kan banyak sekarang masjid itu muadzinnya hanya bisa bersuara, nggak jelas suaranya keluarnya apa. Itu. Maka yang bagus. Ya tadi bagus ya. Bagus suaranya itu. Jadi kalau suaranya mirip suara di Mekah. Kalau orang Arab bilang miyah-miyah. 100%. Tapi kalau 50-nya nus-nus. Baru setengahnya. Yang tadi miyah-miyah suaranya. Alhamdulillah. Ya. Nah, baru di sini antara azan dan iqamah. Ya, insyaallah. Itu juga termasuk doa yang mustajabah atau tempat waktu mustajabah. Yang keempat, setelah melaksanakan sholat wajib, yang ini pernah diwasiatkan oleh Nabi kepada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, antara doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kelima, saat imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat hingga selesainya sholat Jumat tersebut. Ada sebagian ulama yang mengatakan selesai sholat Jumat orang yang Jumat itu adalah sampainya jamaah Jumat ke rumahnya. Sampainya orang yang sholat Jumat ke rumahnya. Tapi itu kata Syafi'i rahimahullah indal muqimin, itu berlaku kepada yang muqimin, penduduk sini. Bukan musafirin. Kalau musafirin doa mustajabah sampai rumahnya, gimana kalau dia rumahnya di Bandung? Kita udah sholat maghrib di sini. Maksudnya muqimin sampai rumahnya, maka kita termasuk mustajabah doa kita. Makanya dulu kalangan sahabat itu kalau habis sholat Jumat Pak, bersedekah. Setelah sholat Jumat sebelum pulang ke rumah. Sekarang banyak orang-orang yang Jumat itu kan bersedekah tapi cari sedekah. Karena masjid mengadakan Jumat berkah. Berkah bagi yang sedekah. Tapi yang gak bersedekah berkat. Makanya ada orang tuh, teman-teman tuh, semoga Allah berikan hidayah. Jumat ini ke masjid mana, Jumat kemana. Ujungnya banding-bandingin itunya. Apa namanya? Nasi bungkusnya. Oh masih sana enak nasi bungkusnya. Loh kok begitu? Para salafus saleh itu bukan begitu. Bawa duit, bawa makanan yang disedekahkan pada hari Jumat. Sampai pulang orang yang Jumat, sampai rumahnya. Itu waktu mustajabah. Maka antum yang dekat masjid itu bilang sama istrinya. Mi, biasanya kita masak ini nasi cuma 1 liter. Sekarang 5 liter. Untuk apa? Kita sedekahkan yang lainnya, bungkus sama lauknya ke masjid nanti. Begitu Pak, jangan ngarepin dari masjid. Ini gimana ceritanya? Hati-hatilah. Ikhwan insya Allah gak ada yang begitu. Kalau gak ada malu ya. Buat duit, makanan sedekahkan. Sepanjang jalan antum sampai berangkat dari masjid sampai pulang sampai ke rumah. Terakhir, saat-saat terakhir setelah waktu asar. Di sini ulama khilaf. Yang dimaksud asar di sini apakah asar semua hari atau asar hanya khusus di hari Jumat? Yang masyhur adalah khusus di hari Jumat. Ini sebentar itu waktunya. Itu yang mustajabah. Tapi biasa seperti itu dulu ya, masih panjang. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari bersama hari ini, sehingga seluruh aktivitas kita ikhlas semata-mata karena Allah,
dan caranya berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti itu. Bulan yang akan datang dengan izin Allah kita lanjut masih di bab yang sama insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Sampai 2:30 ya. Fadhal. Ya, itu aja. Pertama-tama, ana mohon maaf ke akhwat yang bertanya bulan yang lalu seputar, ini nanti di delete ya karena sudah ya, seputar gade ya, yang ditanyakan gade uang 50 juta. Ana langsung terbayang atau terucap tentang mudharabah bagi hasil yang dilakukan kemana. Jadi mohon maaf ya, Anda juga mohon beristighfar kepada Allah terlalu cepat. Jadi karena terpikir dengan apa yang Anda lakukan, kadang-kadang begitu tuh, langsung ngerekam. Gitu ya. Jadi yang sebenarnya masalah gade, apa yang kita gadekan, maka oleh yang menggade barang ataupun uang tidak boleh diambil manfaatnya. Itu yang benar. Karena kalau sudah mengambil manfaat, kullu qardin jara nafan fahuwa riba. Jadi setiap sesuatu yang diambil manfaatnya maka masuk kepada riba. Jadi ya, itu untuk akhwat yang bertanya bulan yang lalu. Ya, seperti itu. Jadi tadi sudah dijawab, Pak. Tidak betul kalau tahajud itu harus tidur dulu. Yang benar tahajud itu harus wudu dulu. Jadi banyak orang yang nggak bisa tidur, masa nggak boleh tahajud? Gitu ya, karena tadi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail wa nisfahu wa thulutsahu, 3 awal waktu, nisfah itu pertengahan, dan akhir waktu. Itu ya, itu tidak dijelaskan dan tidak ada dalil mesti tidur dulu. Yang kedua, para makmum Jumat memang tidak boleh berkata-kata, karena berbicara ketika Jumat batal Jumatnya. Ya, yang boleh berbicara ketika khotib naik mimbar itu selama berkhutbah hanya khotib saja. Tapi kalau makmum ketika khotib berkhutbah, ya, berkhutbah tidak boleh dilarang berbicara. Adapun sebelum berkhutbah nggak ada masalah, kecuali sesuatu yang memang daruri. Contoh, seorang Arabi datang mengacungkan tangan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, doakanlah kabilah aku, karena sawah-sawah sudah pada kering, tanaman kering, dan hewan-hewan hampir mati. Doakanlah agar turun hujan. Nabi berdoa. Ini ya, hal-hal yang darurat seperti itu boleh. Memang betul yang ditanyakan antum, masih ada sekarang ketika khotib naik mimbar ngobrol, main HP. Tapi yang menariknya lagi, naudzubillah, ada kalau ke masjid itu bapak-bapak ngobrolnya sama itu aja. Kayaknya sudah jadi teman akrabnya. Kalau duduk tuh pasti dicari ketemu lagi itu. Kita berlindung dari sahabat yang tidak baik. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, apakah ada dalilnya kalau membaca doa Nabi Idrus 40 kali? Enggak ada dalilnya. Ini jangan-jangan dikira-kira karena dia 40 hari bacanya 40 kali, enggak, ya, enggak ada. Kita untuk hitungan itu amalkan yang memang ada nasnya, ada dalilnya. Nabi suruh sekian ya sekian, kalau enggak ya jangan menambah-nambah, ya. Tetapi kalau untuk ganjil silakan, dan ukuran ganjil itu sesuai kemampuan. 1, 3, 5 terserah. Kalau mau bukan 40 kalau ganjil 41, gitu ya.
Jadi kalau ditanya dalilnya, nggak ada dalilnya. Bila ada orang tua renta sedang sakit, kalau sehat gak sekali. Kalau lagi sakit ya minta doa, tapi kalau lagi sehat disuruh diminta untuk beribadah aja susah. Ibadah susah sekali. Bagaimana? Ya bersabar aja. Punya orang tua sakit-sakitan. Ketika sakit kita obatin, dirawat, diobatin sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dengan penuh kekurangannya dan lain sebagainya. Tapi ketika sehat disuruh ibadah nggak mau, misalkan dijaga malah marah segala macam. Tugas seorang anak tetap bersabar dan tetap berbuat baik kepada orang tua. Selama orang tua tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, tetap suruh ngambil air, ambilin. Bahkan sebelum minta kita ambilin lebih awal. Tetap wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa sahibhuma, maka barengilah, temanilah kedua orang tua kita dalam kondisi apapun, fid dunya, selama ada di dunia, ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu tugasnya. Dan insya Allah untuk anti atau antum mendapatkan pahala yang luar biasa ya ketika berkhidmat kepada kedua orang tua, sekalipun rewel, bawel, cerewet, apapun lah ya, pokoknya bersabar dan minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Setiap salat fardu ada zikirnya, tapi yang zikir pagi dan petang hanya subuh dan asar. Yang sananya akan bolehkah zikir yang 5 waktu disatukan sama zikir pagi dan petang? Tidak ada sahabat yang melakukan itu. Kalau ada kita ngikutin. Laukana khaira la sabakuna. Kalau memang itu baik, sudah tentu kita terlebih dahulu melakukannya. Jadi tetap zikir-zikir yang 5 waktu lakukan, kemudian tersendiri zikir pagi dan petang. Dan zikir pagi dan petang itu waktunya artinya aktivitasnya bebas. Para ikhwan misalkan kalau memang lagi udzur gak ke masjid, boleh sambil jalan, sambil masak dan lain sebagainya. Yang akhwat pun begitu, sambil nanak nasi, bikin kopi untuk suami, ya gak ada masalah. Ini untuk yang namanya zikir pagi dan petang. Sementara zikir yang namanya mengiringi sholat wajib dilakukan setelah sholat wajib. Ittisal nyambung. Ittisal nyambung gitu. Lagi ngapain Pak? Dikir-dikir apa? Dikir sholat duhur jam berapa? Jam 11. Dikir sholat subuh jam berapa? Jam 11. Enggak. Namanya dikir itu ba'da sholat fardiyah ya nyambung gitu ya. Jadi yang dikir mengiringi sholat wajib maka itu nyambung. Sementara dikir pagi dan petang itu waktunya bebas. Bahkan para ulama mengatakan boleh sampai mendekati waktu duhur. Boleh, gak ada masalah. Pagi belum sempat, dikir sampai mendekati waktu duhur, gak ada masalah. Yang petangnya sampai mendekati waktu maghrib, gak ada masalah. Tapi yang mengiringi ba'diyah enggak, karena terbatas dengan waktu sholat yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah Ustaz, mengapa Nabi Nuh, keluarganya atau anaknya, istrinya tidak ada yang mau mengikutinya, tidak patut kepadanya? Anak gak bisa jawab ini. Gak bisa jawab kan? Kenapa istri Nabi Nuh gak beriman? Kenapa anak Nabi Nuh gak beriman? Gak bisa jawab kalau kenapa. Kalau ditanya faidah apa, itu bisa. Faidah apa yang bisa kita ambil dari istri dan anak Nabi? Kalau itu ada faidahnya. Artinya apa? Hidayah itu mahal. Hanya hak Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Contohnya, konkretnya, contohnya istri Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, maka faidahnya
kita wajib terus-menerus meminta hidayah kepada Allah, karena hidayah tidak diberikan kepada setiap manusia. Itu jawabannya. Kalau kenapa nggak bisa? Kedua, bukankah kalau seorang berdosa maka dia yang akan mendapatkan ganjaran dari dosa yang telah dia kerjakan? Apakah kalau anak berbuat dosa maka orang tuanya juga mendapatkan dosa yang dilakukan anaknya? Ketika kita orang tua melakukan dosa, maka selama tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka dosa itu memiliki athar, bekas, sebagaimana kebaikan memiliki bekas. Ya, memiliki bekas. Allah Azza wa Jal menjelaskan, "Fama bakat 'alaihimus sama wa makana mundirin." Kata Abbas, apakah langit itu menangis karena meninggalnya seseorang soleh? Dijawab, benar. Sebagaimana langit tidak menangis ketika meninggalnya orang yang tidak beriman. Ditanya, kenapa? Karena langit itu ada satu bab pintu untuk naik amal seseorang dan pintu untuk turunnya rezeki seseorang. Maka ketika orang tersebut meninggal dunia, pintu langit itu tertutup, maka dia sedih atas meninggalnya seseorang. Dijawab oleh para ahli tafsir termasuk Ibnu Abbas, itu disebut athar, bekas amal baik seseorang. Maka kita dosa itu akan memiliki bekas, sebagaimana kebaikan memiliki bekas. Kalau kita terus menerus kebaikan, maka kebaikan kita juga akan berpengaruh kepada anak kita, termasuk dosa kita. Waliyadzubillah, kalau tidak bertaubat maka akan berpengaruh kepada dzurriyyat, keturunan kita. Yang disebut tadi apa? Ada yang namanya pahala jariyah, ada yang namanya dosa jariyah, gitu ya. Maka perlu kita taubat. Ini satu lembar tapi isinya 4. Apakah sholat tahajud boleh kerjakan selalu ba'da sholat isya? Setelah sholat tahajud ditutup dengan witir 3 rakaat. Pertanyaannya harus ada ilat. Ilatnya apa? Udur. Udurnya apa? Kita ambil contoh. Abu Bakar Siddiq sholat witirnya beda dengan Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab sholat witirnya selalu setelah sholat tahajud di akhir malam. Tapi Abu Bakar Siddiq sholat witirnya selalu setelah ba'da isya. Alasannya apa? Kata Abu Bakar Siddiq, aku kadang-kadang kurang kuat, khawatir kalau terlewat sholat tahajud. Kalau biasa disatukan dengan witir, nanti witir juga lewat. Padahal Abu Bakar tahajud. Tapi kalau nggak ada elatnya, kenapa tahajud ba'da isya? Biar enak. Itu bukan alasan kalau biar enak. Alasan bukan biar enak, Pak. Bukan, itu keinginan. Ya, tapi kalau saya ini Ustadz, kalau malam ini nggak bisa, kalau malam-malam susah tidur, maka pagi itu kadang-kadang tidur menjelang subuh. Dan kadang-kadang kalau ini menjelang subuh di kampung saya itu rame. Ada orang-orang yang bangunin di masjid itu, yang banguninnya kadang-kadang nggak ke masjid lagi, hanya bangunin aja. Jadi kalau sholat itu terganggu, jadi sholat di awal waktu. Kalau udur-udur seperti itu boleh. Artinya ibadah yang dilakukan bukan di waktu yang awal, di waktu yang utamanya, harus ada rukhsah. Apa rukhsahnya? Berkaitan dengan illat, dalil udur kita apa, baru boleh dilakukan. Jangan semau kita. Jadi itu ya. Jadi kalau ada udur silakan. Apa udurnya? Kalau subuh nggak kuat, suka pipis terus, maka tahajud di awal itu boleh. Ya, udur yang syar'i. Jadi seperti itu jawabannya. Terakhir, kalau sholat sunnah ba'da sholat isya, niatnya sholat malam apa sholat tahajud? Ini yang ditanya sholat sunnah apa? Karena Nabi juga mengamalkan sholat sunnah menjelang tidur. Itu utama. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak dilakukan setelah ba'da isya atau sebelum tidur. Jadi sholat sunnah mutlak, bukan sholat tahajud. Tapi kalau ditanya apakah itu sholat malam, jawabannya sholat malam. Karena semua sholat yang dilakukan malam namanya sholat malam. Itu ya, enak ya. Tapi cukup dulu, wallahualam. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk selalu beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah takdirkan keluarga kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.